pemenuhan kedokteran nuklir ini tidak hanya dari tim teknologis atau radiografer, tapi juga ada tim-tim lain seperti biomedical engineer, atem ya, kemudian dari fisikawan medis, itu kita juga, untuk, fisikawan medis dan juga atem, sudah berjalan, sudah berkoordinasi, kemudian ini tim PARI juga masih berproses. Nah, kita set up meeting pada malam hari ini untuk, menentukan untuk, bekerja sama bagaimana, karena kemarin juga info dari Pak Hidayat, sekretaris PARI, bahwa, tim PARI juga sudah jadi ya untuk kurikulumnya. Nah, nanti ke depannya bagaimana mungkin kita bisa diskusikan pada malam hari ini, seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut, dari Dokter Ayu eee, apakah ada sepatah 2 patah kata Dokter Ayu sambil praktek? Maaf kurang jelas, Dok. Aku lagi nyetir, jadi kayak gitu sih, mikrofonnya agak kurang. Sambil jalan dulu ya, Dok. Iya, aku masih di tol, Siap-siap. tapi jalan aja, tapi Dokter. Ya, terima kasih, Dok. Mungkin dari Ibu Evi ada tambahan sebelum kita, melanjutkan diskusi dengan Pari, Bu Evi? Ya, mungkin perkenalan dulu ya Mbak Anita ya. Oh, lupa. Oke, terima kasih. Suara saya audible, Jelas, terdengar Mbak Anita? Evi. Atau saya matikan kamera ya mungkin ya? Jelas Sudah. Ibu, Terdengar suaranya jelas jelas. kok Mbak. Terdengar jelas. Tadinya pengen kenalan makanya kameranya on. Ibu sekalian, halo. Terdengar Mbak, jelas. Lanjut Ibu, jelas Ibu. Halo. Terdengar Mbak. Mbak Evi Jelas, Ibu terdengar Evi. jelas. Oke. Iya, karena saya yang nggak mendengar Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sekarang breaking Mbak. Sekarang freezing. Kalau suara saya terdengar nggak ya Mbak Anita? Ya, jelas. Oh Ibu. iya. Iya Bu, ya udah itu kayaknya jadi live. Enggak deh, udah masih ada. Oh masih ada Mbak Evi. Cuman jadi off cam. Mungkin sinyalnya. Iya. Sudah kedengeran Mbak Dita? Sudah terdengar. Oke, saya off cam aja ya. Ini nggak tahu kenapa nih sinyalnya kok jelek sekali ya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Anita yang sudah mengarrange meeting malam hari ini. Perkenalan terutama ya, karena kami adalah tim baru yang ingin memperkenalkan diri kepada Pari, terutama untuk Pari related ke kedokteran nuklir. Terima kasih banyak sudah dikenalkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, Mbak Anita. Dan terima kasih juga Bu Dr. Ayu yang udah selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan kedokteran nuklir, Dr. Ayu. Safe drive ya dok. Gak apa-apa dok. Oke, kemudian juga teman-teman G Healthcare, terima kasih banyak untuk bisa join. Izinkan saya memperkenalkan diri, nanti kemudian diikuti dengan mbak-mbak dan mas-mas yang ada di GE. Izin ya Mbak Anita, boleh kenalan dulu ya. Oke, buka sedikit deh. Kok kenalan kok nggak ada kelihatan muka, kayaknya agak aneh ya. Kayak kenalan di radio. Baik, izinkan saya kenalkan diri. Nama saya Evi Diaryani, saya strategic marketing dan partnership daripada GE Healthcare. Di sini ada teman-teman dari GE Healthcare. Silakan Mbak Radita dan Mas Kevin. Selamat malam, saya duluan ya Mas Kevin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu dari Pari dan Dokter Ayu. Nama saya Radita. Saya marketing yang nanti akan banyak
bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam hal TOT maupun workshop gitu. Salam kenal semuanya. Malam Mas Mbak semua. Sebelum memperkenalkan ya, nama saya Kevin, saya dari aplikasi spesialis untuk kedokteran nuklir di GE Healthcare. Buat teman-teman Pari mungkin sebelumnya sudah kenal ya, karena kita satu tim untuk penyusunan kurikulum. Salam kenal buat Mbak Anita dan Dr. Ayu. Salam kenal Mas Kevin. Jadi sepertinya Mas Kevin ini orang baru rasa lama ya, atau orang lama rasa baru. Ya, selamat bergabung Mas Kevin di GE Healthcare. Karena Mas Kevin juga baru di GE Healthcare. Saya pun baru kenalan ini. Belum lulus Oke. probation Bapak Ibu, silakan tolong dibantu ya. Biar kerjasamanya lanjut supaya Mas Kevin lulus probation. Amin. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Anita. Mbak Anita, ini karena kita langsung bicara mengenai hal-hal yang akan spesifik terkait kerjasama kita dengan Pari ya Mbak Anita. Mohon izin apabila kami ingin memperkenalkan GE Healthcare sebentar terkait the reason why-nya atau background-nya mengapa GE Healthcare kemudian bekerja sama dengan Darmais dan kemudian juga yang tadi seperti Mbak Nita sampaikan kita bersama-sama dengan tim Darmais mendevelop beberapa program. Boleh izin begitu Mbak Nita supaya clear latar belakangnya? Baik, Boleh Mbak. ya? Ya. Bapak Ibu Pari mohon izin ya. Mbak Radita mohon dibantu share screen. Ini saya belum bisa share screen, boleh di-allow ya? Tolong dibantu buat bisa. Apakah sudah bisa? Sebentar. Sudah kayaknya. Sudah, oke. Sebentar dulu. Tapi Mbak Dita sebelum saya lupa, boleh nggak dari sambil Mbak Radita mempersiapkan slide, boleh nggak kami diperkenalkan ke tim Pari yang hadir, Mbak Anita? Boleh banget, Mbak Evi. Ketua tim, Pak Duta, dipersilakan memperkenalkan dari tim nuklir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam semua Bapak warahmatullahi Ibu dari wabarakatuh. GI dan juga Darmais. Sebelumnya saya mau meluruskan dua hal yang tadi sebenarnya kurang tepat bagi saya. Yang pertama untuk Pak Hidayat itu beliau sekarang sudah tidak di pengurusan pusat Pari lagi, melainkan sebagai staf di KTKI, ke Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dan untuk sekumnya sendiri adalah Pak Iputu Adi Susanta, beliau sekarang posisi ada di Bali. Dan untuk saya pribadi, bukan sebagai ketua di nuklir, karena kebetulan Mbak Anita direct japri aja ke saya gitu. Dan saya sampaikan ke Pak Prahardi sebagai ketua Seminat Kedokteran Nuklir di PP Pari. Mohon izin, sepertinya beliau sudah hadir. Jadi saya dalam rangka untuk membantu saja gitu. Jadi nanti untuk misalkan ada hal-hal yang sifatnya strategis atau gimana, nanti saya akan kembalikan ke Pak Prahardi selaku ketua tim Senat. Itu dari saya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, Pak Prahardi bisa memperkenalkan diri, Pak. Monggo, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Duta. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru pertama kali ya ikut rapat dengan tim dari kedokteran nuklir. Kebetulan untuk periode ini saya dikasih amanat untuk ini ya mengkoordinir teman-teman yang di kedokteran nuklir. Ini basic saya bukan kedokteran nuklir. Basic saya adalah radioterapi. Jadi saya sedikit asing ya dengan kedokteran nuklir. Tapi alhamdulillah dengan besaran waktu saya bisa menyelesaikan untuk kurikulum tingkat dasar kedokteran nuklir. Ini saya tadi agak telat ya mengikuti rapat ini. Sebenarnya saya sudah pernah ikut rapat dengan Kemenkes dan Dr. Retno. Dr. Retno dari ini ya, Darmais juga ya, dari Diklat. Ibu Retno S ya dari Diklat Darmais sepertinya Pak Prahadi. Iya. Benar ya Mbak Anita ya? Iya, saya pernah rapat dengan beliau membahas tentang SDM kedokteran nuklir. Kemudian waktu itu juga ada dari Kolegium
Kolegium Kedokteran Nuklir, Dokter siapa yang dari Hasan Sadikin itu berkenaan dengan kebutuhan tenaga ini ya radioterapi ini ya ini ya radiografer kedokteran nuklir ya. Berhubung kebutuhan radiografer kedokteran nuklir ini sangat terbatas dan untuk meningkatkan kompetensi ya, karena dari kolegium minta kompetensi radiografer kedokteran nuklir adalah D4. Tapi setelah saya sharing dengan teman-teman di radiografer kedokteran nuklir, kayaknya sangat berat sekali untuk nyampe D4 kedokteran nuklir. Nah, kemarin waktu itu Dr. Retno memberikan ini ya masukan seandainya untuk tahap awal kebutuhan radiografer nuklir itu dari Rumah Sakit Darmais yang membackup dari segi diklatnya ya dan segala macam ini kayaknya dari Rumah Sakit Darmais dulu Dr. Retno pernah menyampaikan seperti itu. Untuk tahap awal untuk pelatihan kedokteran nuklir itu mulai dari tenaga pendidik dulu ya. Jadi yang di institusi pendidikan, Poltekkes segala macam itu arahan bidikan pertama. Nanti setelah itu baru yang di lapangan. Ini kemarin waktu rapat dengan Dr. Retno seperti itu. Nah, untuk saat ini saya belum jelas benar ini arahannya mau kemana, ya kan? Arahannya kemana? Apakah ini pelatihan untuk tingkat dasar atau untuk tingkat lanjut? Karena kurikulum yang dibuat teman-teman kemarin itu adalah kurikulum untuk radiografer tingkat dasar. Untuk tingkat lanjut dan tingkat advance itu belum dibuat. Insya Allah nanti ada program kedepannya. Ini Pari bersama dengan BPK ini akan menyusun kurikulum dokter nuklir maupun yang lainnya ya untuk tingkat lanjut dan tingkat advance. Ini dalam waktu dekat. Kemarin yang baru dikumpulkan itu adalah dari CT scan, seminar CT scan, kemudian MRI dan ini ya MRI sama intervensi kalau nggak salah. Untuk kedokteran nuklir, radioterapi ini akan menyusul untuk penyusunan kurikulum tingkat lanjut. Jadi maaf untuk besok itu sebenarnya pelatihannya tingkat dasar atau tingkat lanjut gitu. Untuk tingkat lanjut mungkin kurikulumnya belum ada ya, baru tingkat dasar gitu. Mungkin itu aja dari saya. Monggo saya kembalikan lagi pada moderator. Dokter Ayu raise hand. Ya, silakan dokter, mungkin Dokter Ayu mau menanggapi. Terima kasih Mbak Anita, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini saya sebenarnya sambil nyetir, mudah-mudahan suaranya jelas ya, terdengar ya. Jelas, dokter. Nah, mungkin sebagai ini ya latar belakang seperti yang sudah disampaikan Bu Evi, memang harapan untuk kemudian ada pelatihan atau bahkan kurikulum D4 kedokteran nuklir itu sudah lama. Waktu itu saya memang dengan kolegium kedokteran nuklir itu memang sempat merencanakan untuk diskusi dengan Pari. Waktu itu ketuanya masih Pak siapa ya, Pak Supri, saya lupa namanya, itu tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, kebetulan waktu itu baru mau ketemu itu pandemi. Kebetulan kan ibu saya di PPSDM dan kenal sama beliau. Saya lupa namanya Pak siapa ya, ketua Pari waktu 2019 itu. Pak Sugianto. Nah, jadi waktu itu memang akhirnya karena keburu pandemi, kita udah fokusnya udah terbagi dengan yang lain. Nah, terus dilalahnya setelah pandemi kok ya makin pesat lagi nih kedokteran nuklir. Karena waktu itu di tahun itu 2018, 2019, apalagi waktu saya baru join ke Darmais, itu sedih banget Bapak Ibu. Jadi banyak itu teman-teman kita yang baru masuk ke Darmais itu
sama sekali hands on kedokteran nuklirnya itu ada yang belum pernah lihat alatnya bahkan gitu ya. Apalagi kalau yang teman-teman radiografer yang bukan dari Jakarta. Kalau yang dari Jakarta mungkin kan udah pernah melihat gitu. Itu kan sedih banget. Jadi kayaknya kami tuh sebagai dokter tuh kalau nggak standby di kamera, ini apa namanya kepercayaan diri teman-teman untuk melakukan tindakan tuh agak kurang gitu waktu itu. Padahal sebenarnya teman-teman tuh secara apa ya basic untuk alat canggih lainnya tuh udah jago, cuma mungkin karena kurang ini juga ya, maksudnya dari kurikulumnya memang belum masuk, hanya pengenalan atau kurang dalam. Itu waktu itu yang pengen kami gali lebih lanjut. Nah, kebetulan kok ternyata dari Kemenkes nih mau deliver alat banyak banget. Nah, kita sih harapannya yang pertama tentunya nanti alat itu bisa dioptimalkan kegunaannya. Jadi makin tinggi kompetensi yang kita punya, pasti kan makin bervariasi tuh apa yang bisa kita eksplor dari alat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memenuhi persyaratan dari Bappetennya, ada radiografernya gitu. Yang kita harap sih bukan cuma di atas kertas, tapi memang radiografernya nanti suatu saat akan spesifik requirement-nya seperti D4. Tapi saya setuju untuk membuat apa namanya D4 itu kan bukan hal yang instan. Jadi memang yang saya harap tadinya dari Darmais itu bukan hanya workshop singkat, tapi pelatihan yang lebih lama. Jadi JPL-nya lebih banyak. Nah, ini kan akan beneficial untuk teman-teman. Nah, akhirnya kami diskusilah dengan Diklat. Kemudian setelah diskusi dengan Pak Lupi juga. Nah, untuk ngejar itu supaya lebih cepat lagi, maka dibentuknya workshop dulu nih, Bapak Ibu. Dengan harapan dengan workshop ini adalah pembekalan awal dulu, basic dulu. Nah, nanti kita rencanakan untuk yang lanjutannya. Nah, kalau tadi kemudian ada info bagaimana kalau apa namanya kita ambil yang diprioritaskan untuk yang pengajar dulu. Nah, ini ada untung ruginya karena dengan workshop untuk pengajar tentunya nanti akan ada diseminasi dari ilmu atau informasi yang didapatkan ketika workshop. Tapi jangan lupa kita juga butuh sertifikasi. Jadi nanti Bapeten itu akan minta radiografernya ini sudah pernah pelatihan atau belum, buktinya apa. Jadi kalau kita hanya memprioritaskan kepada tenaga pengajar, maka kita tidak bisa tuh apa namanya memfasilitasi teman-teman yang di daerah yang alatnya sudah sampai. Jadi nanti kita harap nih bisa balance ya antara tenaga pengajar dan juga yang mengaplikasikan langsung di daerah. Nanti workshopnya mungkin kita kebut setahun beberapa kali misalnya. Itu sih harapannya. Tapi kurikulumnya juga kami yang sebagai dokter ya yang bermitra dengan para teknologis dan radiografer ini minta arahan lebih lanjut nih seperti apa. Karena kan yang tahu profesinya, yang tahu kontennya sebenarnya dari teman-teman radiografer. Kalau kami kan dari segi partner yang kami harapkan partner kami nih kalau kami mau melakukan pemeriksaan ABC, nah yang bersangkutan tuh udah dong gitu. Oh, maksudnya ini loh yang dimodify. Oh, tekniknya seperti ini lah. Nah, itu sepertinya teman-teman yang lebih paham kontennya. Jadi kami sangat mengharapkan apa ya arahan dan masukan gitu untuk sama-sama bekerja sama dan apalagi kalau misalnya Pari sudah ada kurikulum itu lebih mudah kita mungkin mensinkronkan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang dari Darmais ini minta tolong ditelaah mungkin tidak sedetail apa yang sudah disusun sama teman-teman di Pari, tapi mohon bantuannya karena kita mau ngejar jumlah dan ngejar distribusi ini kira-kira konten apa yang paling penting dan kemudian asupannya apa yang perlu ditambah atau mungkin ada yang sebenarnya kurang penting untuk di-deliver, mohon masukannya dan mohon kerjasamanya. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak.
Baik dokter, terima kasih banyak dokter Ayu atas arahannya. Baik untuk selanjutnya mungkin, dari tim Pari ya, saya kembalikan ke tim Pari lagi. Monggo Pak Duta atau Pak Prahardi, maaf. Ya, baik. Ini mungkin kita perlu mix ya, di mix antara kurikulum yang sudah ada dengan muatan-muatan yang kita butuhkan. Jadi ya mungkin untuk kegiatan yang nanti akan dirancang ya, itu kita punya goal-nya itu apa. Dari goal itu nanti baru kita susun, kalau belum sampai ke tahap kurikulum, mungkin modul-modul dulu aja ya, modul-modul dulu, KAK-nya dulu, kerangka acuan kegiatannya dulu. Dari itu mungkin bisa nyampe ke goal-nya yang ingin dicapai itu apa. Jadi kurikulum yang sudah ada bisa di-mix dengan kebutuhan apa yang akan kita programkan nanti. Mungkin seperti itu. Jadi saya, mungkin Mas Duta ada masukan? Seumpama kan alat-alat yang sudah terpasang, alat yang canggih-canggih. Mungkin kalau kita berpacu pada kurikulum yang sudah ada, mungkin belum bisa tercover semuanya ke ilmuannya. Untuk kurikulum yang sudah ada itu kalau kita aplikasikan itu membutuhkan waktu 1 minggu. Kalau kita orientasinya itu pelatihan durasinya sekitar 1 bulan atau apa, mungkin bisa ditambahkan dengan materi-materi yang lanjut itu ya, yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Mungkin seperti itu. Monggo Mas Duta, barangkali ada tambahan. Iya Pak, iya kalau misalkan untuk yang apa terkait pendistribusian, berarti kan nanti kan jatuhnya ke imaging yang canggih banget ya. Kalau yang kita sudah susun itu memang untuk kurikulum kedokteran nuklir itu masih yang sifatnya dasar, di mana di situ lebih kepada penggunaan alat SPECT CT. Sedangkan untuk yang PET CT bisa dikatakan on progress untuk ke arah sana. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja Pak Prahardi untuk kebutuhan nanti ke depannya. Gitu. Terima kasih. Ya baik, ada tambahan lagi dari tim Pari? Oh baik, jika belum ada mungkin dari tim GI tadi, apakah akan dilanjut Ibu Evi, Ibu Dita? Ya, ya, terima kasih banyak Mbak Dita. Rasanya tadi background yang disampaikan Dr. Ayu maupun Pak Prahardi dan juga Mas Duta rasanya merupakan suatu connecting the dot yang mungkin bisa kita jembatani bersama. Artinya mungkin ini bukanlah suatu hal yang akan sempurna dalam waktu dekat, tetapi paling tidak langkah ini sudah ada ya Mbak Anita ya. Langkah ke arah sana sudah ada. Kemudian apabila misalnya alat-alat canggih tersebut di-deploy atau dikirimkan ke rumah sakit, paling tidak mudah-mudahan workshop yang dibuat tim radiografer nuklir medicine di Darmais dan juga kami yakin juga berkoordinasi dengan tim Pari, mudah-mudahan merupakan salah satu jembatan yang bisa membuat para radiografer nuklir medicine yang akan mendapatkan alat ini dalam waktu dekat itu akan jadi lebih confident. Tapi tentunya kami dari GI juga mengakui bahwa memang sebaik-baiknya pembelajaran adalah yang paling lengkap, tetapi rasanya kita mulai step by step, yang penting progresnya ada, itu adalah suatu kemajuan. Benar ya Mbak Anita ya? Dan kami yakin agenda yang sudah dibuat oleh tim teknologis nuklir medicine Darmais rasanya juga merupakan satu agenda yang dalam tanda kutip melihat teknologi ini akan ke arah kemana, tetapi juga melihat bahwa saat ini fundamental yang ada di dalam tim teknologis yang ada juga seperti apa. Rasanya ini merupakan satu jembatan yang
mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua tim teknologis kedokteran nuklir. Mungkin izinkan kami dari GI untuk menyampaikan latar belakang ataupun background kami berpartnership terkait dengan program ini ya, Pak Prahadi, Pak Duta, mohon izin Bapak Ibu sekalian, Dr. Ayu. Oke, mungkin ini adalah salah satu yang ingin kami ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian atau kami sharingkan, yaitu pada tahun 2023 kami memiliki satu partnership yang ditandai oleh MOU signing, penandatanganan nota kesepahaman antara GE Healthcare dan Darmais. Kembali lagi Mbak Radita, nggak apa-apa? Ya, jadi kenapa penandatanganan itu dilakukan? Karena mungkin kalau sekilas Bapak Ibu lihat di dalam slide ini, jadi memang kami dari GE Healthcare menyadari sekali bahwa di dalam onkologi itu dibutuhkan comprehensive care continuum. Jadi suatu bentuk care area yang akan berlanjut terus-menerus yang secara komprehensif. Di mana kami melihat di sini bahwa di dalam pemikiran kami pasien pathway itu adalah merupakan salah satu landasan sehingga teknologi dari GE Healthcare itu dikembangkan. Mulai dari screening, diagnosis, kemudian staging, treatment dan planning, terapi, monitoring maupun sampai follow up. Jadi kalau kita lihat di sini, alhamdulillah beberapa portofolio GE Healthcare bisa masuk ke dalam stage-stage yang ada di dalam pasien pathway di dalam area onkologi care continuum ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah yang orange, di situ kita lihat bahwa salah satu yang ingin menjadi pilar daripada kelangsungan ataupun approach continuum of care itu salah satunya adalah dari sisi training edukasi. Jadi inilah salah satu apa ya namanya giroh ya kalau girohnya atau semangatnya GE Healthcare kenapa kami ingin sekali berkontribut di dalam edukasi. Slide berikutnya Mbak. Nah, hal ini ditandai dengan MOU signing yang tadi kami sampaikan dalam bentuk Continuous Medical Education di tanggal 3 Oktober 2023, di mana nota kesepahaman ini ditandatangani oleh leadership kami yang ada di internasional dan juga Dr. Suko sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Darmais. Dan juga di dalam momentum ini di-acknowledge atau disaksikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi aktivitas partnership GE Healthcare dengan Darmais memang sudah diketahui oleh Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya. Nah, jadi seperti tadi mungkin kita dengar bersama ada beberapa challenges tapi juga merupakan satu semangat untuk tim kedokteran nuklir adalah bahwa memang di dalam partnership ini tentunya kami ingin fokus terhadap apa yang dibutuhkan seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ayu. Jadi salah satunya selain breast yang menjadi salah satu fokus terapi kami terhadap kerjasama dengan Darmais adalah nuclear medicine. Nah, bentuknya apa kerjasama itu? Apakah itu adalah dalam penyelenggaraan aktivitas kurikulum, apakah trainer of the trainer, dan juga continuous training program. Nah, tentunya ini juga tidak hanya terhadap dokter, tetapi juga terhadap radiografer, medical physicist, dan juga biomedical engineering atau tenaga atom IPSRS rumah sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan GE Healthcare saat ini memiliki beberapa media atau tools yang mungkin bisa dimanfaatkan bersama baik oleh Darmais maupun Pari dalam hal ini radiografer kedokteran nuklir. Jadi selain lecture tentunya yang akan menjadi satu landasan knowledge, juga kami memiliki workstation Bapak Ibu. Workstation kami alhamdulillah cukup banyak, sekitar 25. Nah, mudah-mudahan workstation ini dalam bentuk PC dan juga beberapa software di dalamnya itu juga akan bisa membantu menjembatani knowledge yang mungkin tadi dirasa belum terpenuhi atau masih ada gap baik itu antara perifer area ataupun yang bukan di Jakarta sampai dengan apabila dibutuhkan satu knowledge atau skill set untuk bisa menambah ke teknologi yang lebih advance. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan tim Darmais apabila seandainya dibutuhkan Phantom untuk PET, spek itu juga bisa coba kita usahakan untuk kerjasama bersama. Dan pastinya juga site visit yang juga dengan Darmais dan bukan hanya itu saja apabila kita melakukan nanti misalnya workshop CPD
terhadap yang sudah dibuat oleh tim Darmais. Yang 2 hari itu akan ada juga e-learning-nya sebagai bentuk post event supaya para peserta yang sudah hadir di dalam workshop juga bisa terus ter-refreshment atau ter-refreshment terhadap beberapa knowledge yang ada. Nah, slide berikutnya, Mbak. Nah, mungkin ini sekilas, jadi journey ini atau perjalanan ini cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi dimulai pada saat dibuatnya suatu task force antara Darmais dan GE Healthcare. Di sini di-lead oleh Dr. Reni sebagai direktur medis. Kemudian juga kami join di dalam Cancer Summit, di mana di dalam Cancer Summit ini kita berusaha memetakan atau lebih mengekspansi understanding daripada GE Healthcare terhadap kebutuhan daripada kanker di Indonesia. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan satu roundtable discussion dengan para tim nuclear medicine di Darmais yang di-leading oleh Dr. Ayu di sana. Nah, mungkin bisa dilihat di situ ada Mbak Anita, ada Pak Odim, dan kemudian beberapa teman-teman dari Radiografer Nuklir. Bukan hanya itu, juga ada dari medical physicist dan juga dari BME atau ATEM. Kemudian kalau kita lihat di bawah, journey-nya adalah Mbak Anita dan Pak Odim dan juga teman-teman radiografer nuklir lainnya yang ada di Darmais menggodok dengan sangat luar biasa. Makanya GE Healthcare mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah dilakukan oleh tim Darmais. Jadi sudah ada finalisasi proposal daripada program yang nanti mungkin akan disampaikan Mbak Anita pada saat slide nanti berikutnya. Kemudian juga aktivitas ini sudah diketahui atau diberikan green light, bisa dibilang gitu, diberikan green light oleh Pak Lupi Trilaksono sebagai DG untuk Dirjen Mutu Kementerian Kesehatan. Jadi pada saat itu kami menghadap bersama dengan Diklat Darmais, dengan Dr. Yudi, dengan Pak Yuwana, di mana kami menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk partnership-nya di Healthcare dengan Darmais. Agendanya ada 3, ada PET, ada SPEC, juga termasuk medical physicist, radiografer nuklir, dan biomedical engineering. Alhamdulillah Pak Lupi sangat mengapresiasi planning ataupun program ini, sehingga beliau sampaikan, oke, walaupun kami tahu bahwa kurikulum itu amat sangat penting sebagai landasan kompetensi, tetapi tolong workshopnya didahulukan, karena khawatir ini alat-alatnya sudah mulai dideploy. Jadi berharap yang tadi disampaikan Dr. Ayu, para teknologis nuclear medicine bisa lebih aware pada saat alat ini datang, sehingga nanti kalau diadakan kurikulum atau apapun yang lebih fundamental atau yang lebih terstandarisasi, mereka akan juga lebih siap seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Diklat Darmais. Jadi kami sudah tektok lah ya dengan Diklat Darmais dan juga sudah membuat satu gambaran taktisnya seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut. Slide berikutnya, Mbak. Nah, untuk saat ini kami persilakan Mbak Anita. Ini adalah slide 2 hari workshop yang dibuat oleh Mbak Anita, Pak Odim, dan juga teman-teman radiografer nuklir, yang dimana workshop inilah salah satu yang akan menjadi kerjasama GE Healthcare dengan radiografer nuklir. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian dari PARI, mudah-mudahan kerja keras daripada tim yang ada di sini bisa disupport oleh PARI, khususnya dari kedokteran nuklir, karena ini amat sangat dinantikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Pak Lupi waktu kemarin kami ketemu bilang, sampaikan, oh nanti kita mau ya Pak mengundang Bapak untuk hadir di dalam pembukaan ini, terutama untuk workshop for facilitator, karena kita tahu pada saat workshop ke eksternal, mungkin kita mau bikin workshop sendiri dulu untuk internal, untuk para facilitator. Nah, beliau happy sekali Pak Hadi dan Pak Duta. Makanya beliau ingin sekali berkenan datang. Mungkin demikian Mbak Anita, mungkin silakan disampaikan mengenai agenda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Evi. Tadi sudah dijelaskan sangat komprehensif oleh Ibu Evi, Bapak Ibu sekalian. Semoga sudah tergambar terkait kegiatan pelatihan kedokteran nuklir ini. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan terkait kurikulum yang telah disusun oleh tim Darmais.
ini nanti mohon arahannya dari tim Pari. Kemarin sebelum menyusun ini sebetulnya saya juga sudah, tanya-tanya sedikit diskusi dengan Mbak Vindi ya, Mbak Vindi, tim Pari menyusun kurikulumnya seperti apa. Nah kemudian kami juga menyusunnya juga, diskusi antar profesi juga dengan Dokter Ayu, SPKN, kemudian dengan, maaf, dengan fisikawan medis dan juga, kalau, Atem, topiknya karena sangat engineer ya, jadi enggak. Nah, mungkin saya akan menjelaskan untuk garis besarnya dulu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Evi bahwa pelatihan for facilitator ini kita sudah jadwalkan untuk kemungkinan kegiatannya akan dilaksanakan pada bulan November, update terakhir. Kemudian untuk waktunya 2 hari. Kalau kurikulum yang disusun Pari tadi infonya dari Bapak Prahardi untuk 1 minggu pelatihan ya, Pak. Nah, tapi ini kalau untuk, workshop for facilitator ini akan lebih dipadatkan, dalam waktu 2 hari. Nah, di sini materinya cukup padat terkait, pengantar kedokteran nuklir, dasar-dasar kedokteran nuklir terkait, patient care, kode etik, dan juga untuk, aplikasi-aplikasi yang digunakan di alat kedokteran nuklir. Kemudian, untuk selanjutnya kita juga akan membahas terkait, nuklir safety, proteksi radiasi, kemudian prinsip fisikanya, nanti kita belajar bersama juga bersama fisikawan medis. Untuk selanjutnya kita juga belajar terkait, regulasi, radiofarmasis, hot lab di kedokteran nuklir, kemudian terkait, QC. Untuk selanjutnya, spesifik untuk, nuklir medicine technology sendiri, topiknya, yaitu terkait prinsip modalitas spek dan PET. Kemudian instrumentasi juga, spek dan PET juga, kemudian ini di hari pertama. Untuk di hari keduanya, next slide. Di hari keduanya kita sudah fokus ke pemeriksaan. Nah, di sini kita memang kalau kita baca sepertinya memang sangat, bukan umum ya, sangat, padat ya. Jadi kita bisa lihat di kolom topik ini kita akan membahas terkait, prosedur, eee, prosedur pemeriksaan, kemudian untuk teknik-tekniknya dan juga terkait, kritik ini dalam artian evaluasi hasil citranya. Nah, di sini ada terkait sistem onkologi, sistem skeletal, endokrin, respiratory, kemudian gastrointestin, urinary, dan juga, kardiologi. Mungkin kalau kita, baca bersama sepertinya, materinya akan sangat banyak, tapi, nanti sambil kita koordinasi, baiknya seperti apa, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin, sebelum kita diskusi lebih lanjut dengan Pari, mungkin dari tim Darmais, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin sambil jalan ya. Jadi dari radiografer cukup, seperti itu 2 hari materinya, seperti yang telah kami sampaikan. Dari tim Pari, Bapak Prahardi atau Pak Duta mungkin ada asupan atau tanggapan terkait tadi yang sudah Ibu Evi sampaikan dan juga kurikulum yang telah, tim Darmais susun, silakan. Mbak Anita, saya mau tanya. Iya, Pak Duta. Yang pertama berarti untuk peserta pelatihannya kan yang nanti di deploy-nya itu alatnya yang GE ya, Mbak? Itu Untuk yang pertama. oh ya Mm-mm. boleh, sambil Ya, saya catat ya Pak itu Duta. yang pertama. Terus yang kedua, apa ya, saya lupa. Yang pertama dulu deh, Mbak. Nanti Oh saya boleh. ingat-ingat lagi kedua. Ya, terima kasih. Untuk pesertanya, nah, ini kemarin kita juga sudah diskusi dengan, Diklat Darmais, tapi bila ada tambahan dari, teman-teman boleh silakan ditambahkan ya. Jadi
Mungkin supaya lebih jelas lagi ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan pelatihan ke teman-teman yang di lapangan yang nantinya akan mendapatkan distribusi alat dari Kemenkes, ini kita ada jadwal 2 hari untuk, pelatihan workshop for facilitator. Jadi, kita pelatihannya untuk yang, trainernya dulu, begitu Pak Duta. Nah, untuk berikutnya di pelatihan nanti dari tim Diklat Darmais akan membuka secara umum. Jadi kita akan membuka di pelataran sehat juga. Jadi kita tidak menargetkan peserta-peserta khusus, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Mungkin saya boleh menambahkan Mbak Anita? Ya. Makanya tadi disebut GI ya sama Pak Duta ya. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini Pak Duta tadi yang disampaikan Mbak Anita sudah sesuai dalam arti memang itu kita rencanakan. Jadi sebagaimana kita ingin bahwa workshop ini bisa bermanfaat untuk Indonesia. Jujur saja di sini adalah padamu negeri nih, sebenarnya bukan masalah GI atau bukan GI, tapi memang kebetulan GI yang dalam hal ini kita ingin sekali mensupport Indonesia untuk pada saat misalnya dapat alat PET atau spek itu bisa terpakai dengan baik sehingga sampai ke dalam pelayanan ke pasien. Mungkin spiritnya itu dulu ya Pak Duta ya. Karenanya itu kami mengadakan mensupport kegiatan ini. Nah, kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Jadi tahap pertama tadi disampaikan Mbak Anita adalah workshop for facilitator. Nah, kebetulan pada saat workshop facilitator adalah kayak semacam gladi resik atau ya gladi resik di mana para facilitator akan saling sharing ataupun saling berlatih untuk topik-topik yang akan diberikan pada saat nanti workshop ini dibuka untuk eksternal. Seperti itu. Nah, di sini pun tim GE Application yang ada di luar, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia adalah Mas Kevin ini, tapi di luar kita ada banyak sekali, ada sekitar 3 orang. Nah, beliau-beliau itu yang nanti juga akan membantu untuk para facilitator di dalam memfasilitasi penggunaan workstation yang tadi yang akan banyak digunakan di hari kedua. Jadi singkat kata adalah satu stage pertama adalah workshop for facilitator selama 2 hari. Nah, kemudian stage berikutnya, yang stage pertama tadi sekitar bulan November ya Mbak Anita ya, yang bersamaan dengan medical physicist. Nah, kemudian mungkin sekitar Januari atau Februari kita akan membuka pelatihan workshop ini untuk semua radiografer nuklir yang akan mendapatkan PET dan spek apapun, Pak Duta. Jadi kami kemarin mendapatkan arahan dari Dr. Reni karena diperkirakan bahwa yang akan mendapatkan PET itu mungkin sekitar 13 kalau saya tidak salah. Kemudian yang dapat spek itu mungkin sekitar 30 kalau nggak salah. Nah, itu adalah target untuk workshop for eksternal. Nah, ini yang seiring dengan tadi menjadi aspirasi Dr. Ayu. Jangan sampai pada saat alat tersebut dideploy oleh Kementerian Kesehatan, tim-tim radiografer nuklir di rumah sakit yang mendapatkan alat tersebut tidak terbekali oleh satu gambaran mengenai penggunaan alat tersebut. Makanya workshop ini akan dibuka untuk para radiografer nuklir yang akan mendapat alat tersebut. Nah, mungkin ini juga akan menjadi bahan diskusi Mbak Anita. Kan kami tidak tahu alatnya akan dideploy di mana saja. Yang kami tahu adalah total jumlahnya. Nah, mungkin nanti kalau kita sudah lihat distribusi daripada alat tersebut, let's say misalnya ada di Indonesia Barat kah, sekian, Indonesia Timur sekian gitu ya. Mungkin juga kita bisa pecah workshop ini menjadi 2 region, region Barat misalnya di Jakarta, misalnya region Timur misalnya di mana, ataupun mungkin semua ngumpul di Jakarta juga mungkin coba itu menjadi bahan diskusi. Karena kami kurang tahu kira-kira apa yang paling efektif ataupun kami butuh masukan dari Pari apa yang paling efektif sehingga goals tadi bisa tercapai. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab Pak Duta. Ya Bu, cukup terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan terkait kurikulum, Pak Duta, Pak Prahardi, atau mungkin langkah selanjutnya ya, atau boleh kalau ingin share terkait kurikulum yang sudah disusun oleh Pari dulu, Pak Duta.
atau bagaimana? Saya ikut dari Pak Hardi gimana Pak? Ini kebetulan saya pakai HP, jadi nggak bisa nge-share kurikulum. Oh, baik. Saya aja ya Pak. Oh, Iya. Baik. saya buat co-host dulu Pak Yuda. Pak Duta, maaf. Sudah. Sebelum di-share kurikulumnya, mungkin ini di sini ada Mas Azoma, Mbak Vindi, mungkin bisa ini kasih masukan. Mas Azoma yang Iya, Mas udah Azuma sudah pengalaman. sampai belum? Ini memang kalau untuk latar belakang dari kurikulum yang sudah kami selesaikan ini memang sebelumnya Mas Azuma selaku anggota PARI di periode sebelumnya sudah pernah membuat Mbak Nita. Nah, kemarin ketika kita sudah ada pengurusan baru, kita coba kompilasikan lagi dengan tentu materi yang lebih segar dan akhirnya kami mendapatkan untuk kurikulum itu teknik kedokteran nuklir dasar. Mas Azuma sudah ada atau mungkin Mbak Vindi mungkin bisa komentar. Mbak Vindi jangan diem-diem aja Mbak. Mbak Vindi Mbak Vindi beliau itu termasuk KN kita ya. radiografer kedokteran nuklir yang pernah berbelajar di negara Amerika Mbak. Jadi secara keilmuan beliau insya Allah lebih 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 banyak lah ilmunya. Mbak Vindi monggo Mbak silakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Vindi, saya radiografer kedokteran nuklir di RSPAD Gatot Subroto. Untuk tim penyusunan kurikulum sendiri, sebenarnya kalau dari kurikulum yang kita buat itu memang kurikulum tingkat dasar ya. Jadi kalau dibandingin sama kurikulum workshop yang disusun sama Mbak Anita sama teman-teman dari Darmai sama GI itu memang untuk pemeriksaan respiratori sama jantung nggak masuk di kurikulum yang kami susun. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut lagi kalau emang itu mungkin terkait kurikulum untuk pemeriksaan jantung sama respiratori yang belum termasuk atau yang buat tingkat lanjutannya nanti bisa didiskusikan lebih lanjut kayaknya. Terus apa lagi ya? Kalau yang lain-lain sih kayaknya udah termasuk untuk tadi kan yang untuk reno sama onkologi terus muskuloskeletal semuanya udah masuk sih sama kurikulum. Yang belum kayaknya yang bagian respiratori sama jantung aja sih sama kardiologi. Iya. Mungkin itu aja sih dari saya. Baik. Makasih Mbak Nita. Berarti bisa ya nanti kita kompilasikan, kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Oh iya, sama berarti dari tim dari kurikulum PARI juga belum, tadi di infonya masih modality spec ya Mbak Vindi, yang petnya belum? Atau sudah ada petnya juga? Oh iya, kalau iya yang kami susun itu karena tingkat dasar, jadi baru sampai spek city, belum ada pet city-nya. Ya, terima kasih Mbak Vindi. Mohon kerjasama dan arahannya nanti selanjutnya ya. Siap, Mbak Anita. Baik, silakan Pak Duta. Ya ini struktur kurikulum yang sudah kami buat. Di sini ada yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vindi juga ya. Jadi memang di sini masih di spek city, kemudian juga masih sangat dasar lah. Misalkan kayak sidik tiroid, uptake-nya, eh, kemudian iodium 131, renografi untuk radiofiltrasi glomerus. Jadi memang kalau misalkan mau mengikuti dengan rencana workshop yang akan dilakukan oleh tim Darmais dan juga Ji memang kita belum sampai ke sana. Tapi ya itu nanti kita akan menyesuaikan kondisinya seperti apa yang sekiranya bisa memenuhi semua. Tadi kan Pak Dirjen bilang kalau kurikulumnya masih lama workshopnya dulu gitu karena keburu alatnya dideploy kan. Itu nanti kita akan mengikuti saja arahnya seperti apa. Yang pasti nanti yang kami lakukan dari PARI sebagai organisasi profesi adalah mengikuti arahan dari ketua umum kami untuk bisa beriringan berjalan dengan proses di Kemenkes ini nanti kita akan mengikuti Mbak. Misalkan kalau nanti harus ada penyesuaian teknik kedokteran nuklir dasarnya kami
tambahkan lagi atau kami modifikasi, kami akan ikut. Tapi kalau misalnya memang nanti akan ada kurikulum baru yang terpisah dengan ini, kami akan mengikuti juga. Kurang lebih gini Mbak Anita untuk gambarannya. Nah, ini untuk kompetensinya ya. Masih sangat dasar, ada 6. Jadi seperti pengenalan modalitas imagingnya, kemudian prosedur proteksi, kemudian pengenalan terkait radiofarmaka itu sendiri. Nah, baru masuk ke teknik pemeriksaannya. Ini masih sangat dasar. Masih sangat dasar bagi mereka yang sudah mengerti. Tapi kalau misalnya mereka nggak ngerti, ini ilmu baru gitu. Seperti tadi disampaikan oleh Dokter Ayu kan. Ketika sudah ada alat, tapi tidak ada dokter yang standby di situ, teman-teman jadi nggak pede kan. Memang mereka belum pernah melihat sama sekali. Takutnya salah nggak nyuntik radiofarmaka ke pasien, nanti pasien kenapa-napa gitu. Tapi ketika nanti mereka sudah belajar, insya Allah bisa bisa lebih apa namanya bisa lebih menyelesaikan lagi gitu. Demikian mungkin dari saya, Mbak Anita. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Duta. Betul sekali, Pak Duta. Hal tersebut juga sudah menjadi bahasan kami ya. Untuk alat-alat baru nanti trainingnya seperti apa. Cuman tadi kembali lagi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Kemenkes ya, kalau disiapkan dulu untuk workshop for facilitatornya. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya bisa koordinasi lebih lanjut dengan Pak Duta, dengan tim atau dengan Pak Prahardi. Atau mungkin nanti kita buat grup gitu, tim Pari Nuklir dengan tim Darmais. Baiknya di grup aja, Mbak. Karena kan teman-teman yang lain juga ikut berpartisipasi, jadi biar lebih komprehensif nanti diskusinya. Kalau saya nanti ngebantu teman-teman untuk gabung aja, nggak apa-apa. Ya, siap. Terima kasih banyak, Pak Duta. Mungkin dari Dokter Ayu, apakah ada yang ingin ditambahkan, Dok, setelah dijelaskan kurikulum dari Pari? Dokter Ayu masih di perjalanan sepertinya ya. Sambil menunggu Dokter Ayu, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mas Azoma mungkin bisa apa namanya bisa ini. Mas Azoma juga salah satu radiografer senior di kedokteran nuklir yang beliau itu memang bekerja di rumah sakit yang pasien nuklir sangat banyak itu di MRCC Siwa, Mbak. Jadi kami sangat menunggu nih beliau itu untuk komen, tapi kayaknya masih belum sampai di rumah ya. Ya. Seperti itu. Sambil menunggu Dokter Ayu dan Pak Azoma, dari Bu Evi apakah ada tambahan lagi, Bu Evi? Iya, sambil menunggu Pak Zoma dan Dr. Ayu, izin Mbak Anita untuk bertanya boleh? Boleh, silakan, Bu. Ya, Pak Prahadi dan Pak Duta juga Bapak Ibu sekalian, kami ingin bertanya terkait memang, mohon maaf, terkait dengan agenda tadi, apakah dimungkinkan apabila pada saat nanti acara Pari atau event Pari, itu kita bisa sharing kepada para peserta bahwa akan adanya satu workshop 2 hari yang akan nanti dilakukan atau di-host oleh Diklat Darmais bekerjasama dengan GI dan juga acknowledge daripada Pari. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian terkait ini? Karena terus terang ini suatu momentum yang baik apabila kita bisa share kepada para radiografer nuklir di Indonesia bahwa sudah adanya suatu workshop ini. Jadi sehingga mereka beliau-beliau juga sudah mengetahui bahwa itu adalah salah satu fasilitas workshop yang diadakan oleh Pari dan juga Darmais dan juga akan masuk ke dalam pelataran sehat yang mungkin bisa dimanfaatkan bersama gitu. Bagaimana menurut Pak Prahadi dan Pak Duta dan Bapak Ibu sekalian? Pak Prahardi mungkin komentar dulu, Pak. Oke, mungkin sambil nunggu beliau. Kalau dari saya pribadi, Bu, terkait kebutuhan workshop untuk kedokteran nuklir, karena saya juga praktisi kedokteran nuklir yang sudah cukup mengalami fase-fase dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Kan kami dulu tidak tahunya itu kita belajar di lapangan, belajar tentang
kejadian-kejadian akhir kami membuat kesimpulan-kesimpulan plus ada beberapa pelatihan yang memang kalau kami melihat sih sangat diperlukan sekali. Hanya saja nanti kami akan berkonsultasi dengan pimpinan kami untuk hal ini. Tapi kalau misalkan ditanya secara pribadi yang memang seorang praktisi, kami kami anggap ini sangat penting sekali, apalagi komprehensif ya. Jadi nggak cuma sekedar pemeriksaan dasar dengan spek CT aja, tapi pemeriksaan dasar, spek CT plus PET CT juga itu kan sangat bagus sekali. Apalagi semakin banyak site-site kedokteran nuklir, semakin banyak dokter-dokter spesialis, teman-teman fisika medis yang istilahnya level 8 yang untuk kedokteran ini otomatis kan akan membuat teman-teman radiografer itu mau nggak mau harus meningkatkan skill dan juga kemampuannya. Skill yang didapat nggak cuma dari lapangan, tapi skill yang dapat juga dari secara pendidikan gitu loh. Walaupun bukan formal, tapi kan komprehensif banget gitu loh. Dan memang materinya materi yang daging ya, kalau menurut saya pribadi. Jadi saya pribadi sih sangat mendukung. Nanti kami akan melaporkan hal ini ke Ketua Umum kami untuk bagaimana arahan selanjutnya. Mungkin Pak Prahardi sudah bisa komen? Atau teman-teman yang lain, Mbak Mas Azoma, Mbak Anita. Ini sebenarnya ada juga Mas ini, Mas siapa? Mas Rudi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Cuman saya lihat belum ada ya, belum hadir. Karena di Hasan Sadikin juga kan eh, sekolahnya kedokteran nuklir ya. Jadi dari Benar. dokter, radiografer, radio Iya. farmasi nuklir juga ada. Sepertinya belum ada. Mungkin itu sih Bu kalau dari saya mewakili teman-teman Pari. Atau kalau ada teman-teman lain yang mau komentar, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas Azuma, monggo Mas Azuma. Saya semua. Sebelum lebih jauh, mohon maaf, barangkali saya terlewat. Workshopnya gratis atau berbayar ya? Mungkin silakan Bu Evi. Ya, ya Mas. Kalau dari sisi kami sih udah pasti itu adalah bentuk daripada partnership kita dengan Darmais ya Mas. Tetapi memang kemarin Dokter Suko memang menyampaikan tolong apa ya, didiskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa dengan bagian hukum seperti itu. Nah, kalau dari sisi kami sih memang kami ingin mensupport acara ini gitu loh. Tetapi memang kita akan diskusi lanjut dengan bagian diklat dan bagian hukum ini seperti apa. Seperti demikian Mas Azoma. Siap, terima kasih Ibu. Ya, Baik, insya Allah minggu mohon depan Mas baru kita diskusi sama bagian diklat Mas secara detailnya. Iya. mudah-mudahan diskusinya lancar dan kemudian nanti hasilnya gratis Ibu ya. Ya, insya Allah Mas. Yang penting kami jangan sampai kerjasama ini menyalahi aturan partnership ya gitu ya Mas ya. Karena kan GE juga termasuk yang compliance ya tinggi di Darmais juga sama. Dokter Suko wanti-wanti sekali. Pokoknya ini ya do it rightly katanya gitu ya pasti dok. Makanya kita sampai mau diskusi sama bagian Hukors dan bagian legal GE Mas. Ya. Oh iya, sebenarnya agar sebetulnya lebih ke sebesar-besarnya manfaatnya ke pasien dan terutama Iya, radiografer naik tentu manfaat terbesar ke pasien kan gitu. Eh, benar, benar. dari mohon maaf izin kalau dari pandangan saya eh, Mm. kurikulumnya yang Darmais sih tidak masalah gitu. Yang perlu jadi titik yang perlu diwaspadai mungkin ya untuk di ini adalah di buku panduan kurikulum yang disusun oleh Pak Ari itu sebagai dasar harapannya walaupun nanti cuma judulnya saja begitu agar nanti di kemudian hari kita bisa mengklaim bahwa teman-teman yang sudah ikut di Darmais itu sebetulnya sudah memenuhi pelatihan dasar yang sesuai kurikulum begitu. Karena ini kan kurikulumnya belum disahkan, baru disusun, kemudian prosesnya, mohon maaf Pak Hadi kalau misalkan saya salah, mohon dikoreksi teman-teman kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi. Ini masih berproses. Tapi ini akan jadi dasar kan gitu. Nah harapannya pelatihan-pelatihan yang sudah disusun eh, sudah dikerjakan teman-teman itu tidak sia-sia tapi bisa diklaim sebagai apa namanya saya sudah sekalinya dapat pelatihan sudah bisa menjadi syarat gitu untuk apa namanya
menjadi syarat untuk establish untuk Departemen Kedokteran Nuklir, karena seperti yang Ibu tahu juga Bapeten juga mempersyaratkan untuk SDM kedokteran nuklir yang baru itu harus dapat pelatihan begitu kan. Makanya Iya, kemudian benar. teman-teman yang di rumah sakit baru dikirimlah ke pelatihan ke MRCC dan RSHS. Nah, kami waktu menyusun buku kurikulum ini sebetulnya memperhatikan kurikulum yang diajarkan di MRCC dan Hasan Sadikin. Kenapa? Agar yang sudah pada saat misalnya tahun 2024 ini kurikulum disahkan, yang di MRCC dan di Hasan Sadikin yang sudah ikut pelatihan itu tidak tetap diakuin begitu, karena kurikulumnya sudah masuk ke dalam pedoman diklat ini, pedoman kurikulum diklat ini. Nantinya mohon maaf pada saat pelatihan yang di Dharma ini harapannya walaupun sekelebat begitu apa yang ada di kurikulum disampaikan saja, maksudnya masuk ke dalam materi pelatihan gitu, at least walaupun sedikit, karena kan waktunya pendek, kemudian hal yang disampaikan kan banyak, baik dari spek dan pet gitu. Harapannya sih itu biar nanti Darmais hasil lulusannya diklat Darmais ini bisa mengklaim bahwa kami sudah melakukan pelatihan sesuai dengan kurikulum. Jadi barangkali Bu, tidak perlu lagi dikirim pelatihan ke MRCC atau ke Hasan Sadikin, barangkali. Jadi tidak 2 kali begitu, walaupun sebetulnya kita dilatih senang-senang aja kalau dari segi radiografer gitu. Kalau dari menurut hemat saya sih seperti itu. Rasanya pengajar dan mohon maaf nanti kalau saya kan nggak tahu yang kemarin ya. Kalau dari kami sih practice make perfect. Maksudnya kalau kami training dengan aplikasi tentu bagus, tapi lebih oke lagi kalau misalkan hands-on sampai ke pasien misalnya begitu. Perawat nyuntik dari farmaka misalnya gitu. Kalau kami ngerjakan bone scan ya beneran ngerjakan bone scan, ngerjakan jantung miokardial ya ngerjakan miokardial beneran begitu. Itu akan lebih oke kalau misalkan bisa dibuat seperti itu dan waktunya waktunya mencukupi. Menurut saya sih itu kurang lebihnya, mohon maaf barangkali ada yang perlu dikoreksi silakan. Terima kasih Ibu. Makasih banyak Mas Azoma, itu masukan yang luar biasa Mas, terima kasih. Silakan Mbak Anita. Terima kasih Pak Azoma, sudah kami catat atas asupan, masukan dan sarannya. Tadi Pak Odim raise hand, silakan Pak Odim yang ingin disampaikan. Ya, baik, terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya Mas Duta dari Pari yang saya hormati. Nah, sebetulnya saya menyambung dari omongan Dr. Ayu gitu ya. Pada dasarnya awalnya yang dibentuknya seperti ini, kita dari Darmais itu ada namanya program proctoring dengan rumah sakit vertikal yang ada di Kemenkes gitu kan. Tapi tidak memungkinkan dengan rumah sakit private yang lainnya gitu ya. Bahwasanya yang punya kedokteran nuklir gitu. Itu awal dasarnya kita program proctoring untuk rumah sakit vertikal Kemenkes. Nah, dengan dasar itu banyak teknologis atau radiografer di rumah sakit vertikal yang belum memiliki atau belum mempunyai kemampuan atau knowledge yang dasar daripada kedokteran nuklir. Nah, dari dasar itu saya sempat ngobrol sama Dr. Ayu juga dan teman-teman juga bagaimana untuk menyampaikan dasar-dasar kedokteran nuklir aja gitu. Nah, kalau dari teman-teman Pari mempunyai ya mungkin arah ke kurikulum gitu ya. Kurikulum seperti itu mungkin akan bersinergi dengan kita gitu ya. Nah, kemudian dengan dasar proctoring yang tadi, dengan dasar-dasar yang Kemenkes akan menyebar alat-alat yang seperti itu dan Dr. Ayu bilang katanya pengetahuan kita belum merata gitu, maka kalau untuk dibentuk prodi untuk kedokteran nuklir itu sendiri di Pari itu akan terlalu jauh atau mungkin kita bisa aja sih bermimpi gitu kan, cuman masih perlu proses yang panjang gitu. Nah, makanya
dengan itu disambutlah oleh tim GE Bu Evi ya. Dengan seperti itu ya kita malah senang gitu. Nah, cuman kan kalau seandainya kita membuat kurikulum, ini kan kita bahasanya kan membuat kurikulum dulu gitu kan. Nah, kalau untuk membuat kurikulum itu perlu proses yang panjang, yang fix kurikulum itu panjang dan harus butuh waktu yang lama gitu. Makanya dibentuklah untuk namanya semacam kayak semacam mini kurikulum lah kalau menurut saya sih. Nah, itu yang poin-poin yang tadi dipaparkan oleh Mbak Anita itu adalah eh, ilmu atau knowledge yang pernah ada di Darmais gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk dasar-dasarnya memang kita harus perlu dulu gitu kan. Jadi untuk yang teman-teman nanti dapat alat-alat Specsity dan lain-lain itu kan berjalan learning by doing gitu kan. Artinya untuk arah yang lebih advance lagi kan itu emang kita harus belajar dan belajar lagi gitu. Nah, dari situ tim Darmais dan disambut oleh tim GE, maka kita bentuklah itu untuk kurikulum itu. Sebetulnya kalau menurut saya sih itu bukan kurikulum, untuk workshop itu emang benar-benar workshop dengan tujuan bagaimana mencetak trainer-trainer yang untuk kedokteran nuklir. Makanya kan yang dipaparkan itu ya Mas Duta dan teman-teman dari Padi paparkan itu udah ada agak, kalau Mas Duta bilang sudah advance karena belum ada yang ke arah sana gitu. Nah, itu yang dasar-dasar itu. Nah, dari situ kalau emang benar ada kerjasama dengan PARI kah, ada dengan Kemenkes kah, dan bahkan rencana besarnya yaitu pembentukan program studi di Poltekkes untuk kedokteran nuklir itu lebih baik. Nah, untuk hal itu dibentuklah program seperti ini ya Bu Evi ya. Nah, dengan itu maka teman-teman di PARI ya kita mau minta untuk, ya kalau sekarang kan mungkin ada LMS gitu ya untuk SKP dan lain-lain gitu. Tapi kan nggak semuanya orang terpapar dengan LMS itu, makanya dibentuklah pemersatu. Itu dikolaborasi antara kurikulum PARI yang tadi disebutkan Mas Duta, yaitu dasar-dasar kedokteran nuklir, dan nanti kalaupun sudah advance dan lain-lain untuk digabungkan dengan kurikulum yang ada di Darmais. Itu sih Bu Evi dan Mbak Anita dan Mas Duta dan teman-teman. Saya sih berharap pembentukan fix kurikulum yang bisa dipelajarin dari mulai dasar, medium, dan advance itu. Dan langkah besar laginya yaitu pembentukan program studi di Poltekkes untuk kedokteran nuklir. Itu sih yang saya harapkan dan mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Anita, silakan. Terima kasih banyak Pak Odim. Baik, terima kasih Pak Odim penjelasannya. Dari tim PARI apakah ada yang ingin ditambahkan atau Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini? Dari Dr. Ayu? Ya, ya, ya pada dasarnya sih setuju sama Azoma ya. Emang harus hands on dan memang cita-cita awalnya itu memang kita inginnya hands on, misalnya pelatihannya itu apa sebulan gitu. Cuman setelah diskusi sama Pak Lupi, memang kalau seperti itu nanti penyusunannya akan lama. Sedangkan kita butuh cepat. Jadi ini seperti kick off-nya dulu, Azoma. Nah, ini memang tadi oke untuk trainer-trainernya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga karena nanti ada radiografer yang dari daerah, misalnya yang memang alatnya sudah mau turun dan butuh mengurus izin, ya kita fasilitasi juga gitu. Nah, memang ini bukan cuman hands on ke aplikasi, maksudnya kayak pakai dummy. Nah, dari situ memang dari apa modul ya, mungkin kalau Pak Odi bilang mini kurikulum atau bisa disebut juga modul gitu untuk workshop ini karena singkat. Dari modul itu kita upayakan nanti kalau misalnya memungkinkan, karena ini masih dalam proses penyusunan juga ya, bisa hands on juga paling tidak untuk kasus-kasus yang sering gitu. Kalau tadi disampaikan sama Mbak Vindi ya yang dari RSPAD, yang kayak advance kayak kardiak, paru itu
belum dimasukkan, setidaknya kalau saran saya sih setidaknya tetap dimasukkan walaupun misalnya pasiennya lebih sedikit dan secara hands on-nya itu juga lebih jarang, tapi tetap tetap setidaknya ada knowledge-nya dulu untuk itu. Itu sih paling itu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Em, Mungkin karena waktunya sudah lebih dari jam 9 ya dokter dan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin kita batasi maksimal 9.30 ya. Lebih cepat lebih baik sih. Oke, Eh, kalau dari saya, Mbak Nita, kalau sorry It, maaf dari saya silakan. berarti kalau dari saya bukan asumsi saya bukan beradu kurikulum ya antara Pari sama Darmais gitu. Artinya gimana caranya untuk bersinergikan kurikulum itu untuk menjadikan satu kurikulum yang fix dan menjadikan satu panduan di teknologis untuk kedokteran nuklir itu. Itu sih yang jadi saya sih berharapnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Odi. Mungkin untuk resume dari diskusi kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Supaya lebih jelas lagi, mungkin dari tim Pari juga mungkin masih kayak, mungkin masih too much information gitu ya. Saya jelaskan kembali. Jadi untuk kegiatan November nanti, kami akan ada workshop for facilitator. Nah, itu pesertanya internal Darmais, Bapak Ibu. Nah, itu topik-topik yang akan disampaikan yang ada di tabel tadi yang sudah kami susun dari tim Darmais. Kemudian untuk pelatihannya nanti, untuk pelatihan ke teman-teman radiografer nuklir di seluruh Indonesia nanti, nah itu mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, kita diskusikan kembali, nanti kita akan buatkan grup untuk diskusi bersama, Pak, tentu saja melibatkan Pari untuk menjadi tim penyusunan kurikulum ini karena tanpa Pari juga kita uh, tidak bisa melanjutkan pelatihan untuk teman-teman radiografer di seluruh Indonesia ya karena memang sudah arahan dari Pak Dirjen Kemenkes harus melibatkan profesi. Nah, nanti kita bisa berkoordinasi kembali di penyusunan pelatihan kedokteran nuklir. Nah, nanti mungkin untuk lebih jauhnya masukan-masukan dokter, Bapak Ibu akan kita tampung bagaimana nantinya apakah pelatihannya nanti akan terbagi menjadi 2, dasar dulu kemudian dilanjutkan advance dan tentu saja kita juga karena kita bekerja tidak sendirian dengan tim-tim lain juga khususnya dengan dokter spesialis kedokteran nuklir kita juga harapannya kita bisa dapat memenuhi ekspektasi dari dokter spesialis kedokteran nuklir jadi kita dapat menghasilkan pelatihan yang maksimal sehingga siap menggunakan alat yang didistribusikan oleh Kemenkes. Begitu ya Bapak Ibu. Apakah ada tanggapan lagi dari Pari mungkin Bapak Riyardi atau Pak Duta? Satu lagi Mbak dari saya Mbak. Silakan Pak. Ini berarti kan untuk fokusnya hanya di pelatihan yang terkait sama modalitas imaging alatnya ya. Maksudnya alatnya saja kan tidak misalkan apa namanya kan sekarang itu kan lagi booming itu terkait penyaluran distribusi radiofarmaka untuk PET CT yang menggunakan cyclotron itu kan kalau dulu rumah sakit membuat sendiri site-nya di rumah sakit sekarang kan sudah bisa distribusi. Itu tidak ada informasi kayak gitu ya di Hmm. pelatihan tersebut. Atau mungkin teknis ya? Karena itu kan sifatnya kebijakan ya. Atau bagaimana, Mbak? Oh, maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya terkait distribusi dalam artian apakah nanti kita ada materi distribusi tersebut atau bagaimana? Eh, enggak sih. Jadi untuk pengadaan PET CT di Indonesia, walaupun baik dari pemerintah maupun dari swasta itu kan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada siklotron untuk radiofarmaka yang dibuatnya. Nah, untuk pelatihan ini berarti nanti fokusnya hanya di operasional menggunakan alatnya saja ya untuk pemeriksaan, tapi tidak membahas yang sisi situnya, Mbak. Karena kan kalau misalkan kita bicara terkait distribusi radiofarmaka melibatkan beberapa
pihak ketiga, otomatis kan nanti akan ada pengaruh sama kebijakan terkait bagaimana caranya kita men-schedule pasien yang radiofarmaka kita beli dari suatu kota ke kota rumah sakit kita berada. Karena itu pasti akan jadi pertimbangan juga gitu. Karena mungkin just informasi saja, ketika 1 bulan yang lalu kan saya kan dapat undangan dari Bapeten yang mengundang PT Garuda Indonesia, Citylink, kemudian Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Udara terkait bagaimana sih mekanisme distribusi radiofarmaka. Misalkan radiofarmaka untuk jantung kita mulai start jam 9, otomatis kan itu dari penjualnya itu harus memulai sintesanya itu kan masih pagi banget gitu. Jadi itu juga teknis sih. Kalau misal memang nanti ada pembahasan seperti itu, mungkin lebih baik Mbak. Jadi supaya radiografer itu aware, karena ketika mereka mau melakukan pemeriksaan pada pasien, mereka harus ngerti ini radiofarmakanya datangnya dari mana gitu. Karena kalau misalkan hanya fokus pada pasien saja, saya pikir agak kurang, karena radiografer juga harus tahu how to distribute this radiofarmaka from cyclotron ke rumah sakit mereka gitu. Jadi mungkin untuk ditambahkan saja nanti pas pelatihan saja Mbak. Jadi biar teman-teman yang tadi tidak ngerti jadi ngerti, oh ternyata tidak sesimpel itu gitu radiofarmaka. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Duta, terima kasih informasinya, Pak. Kami tampung asupannya. Sebetulnya di yang tabel-tabel tadi kita sudah memasukkan ada produksi radiofarmaka, cyclotron, dan seterusnya. Terima kasih sudah diingatkan, nanti akan sambil kita lengkapi lagi. Nanti sambil kita diskusi di grup juga ya, Pak Duta ya, sambil kita berkolaborasi untuk menghasilkan kurikulum yang terbaik kedokteran nuklir itu ya. Baik, terima kasih Pak Duta. Mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman yang lain ada tambahan lagi? Sebelum kita akhiri mungkin ya, sudah 21.19. Jika tidak ada, dari Bu Evi, ada lagi Bu? Dari saya cukup, Mbak. Terima kasih banyak. Ini meeting yang sangat efektif dan saya merasakan vibes semangatnya pada Negeri nih ya. Ini bukan karena kita bulan Agustus ya, semangat 45, tetapi rasanya luar biasa sekali teman-teman dari Pari dan juga tentunya dari Darmais. Jadi kami ini sebagai facilitator dalam hal ini yang supporternya juga ikut semangat nih, karena Bapak Ibu sekalian semangat juga membuat agenda workshop ini, kemudian menyambut dengan baik, dan juga nanti akan ada pembahasan lagi tambahan-tambahan tadi disampaikan oleh Pak Zuma, Pak Odi, maupun Mbak Vindi, dan juga Mas Duta. Itu luar biasa banget. Jadi kamu ikut dapat semangatnya nih jadi untuk depannya. Nah, tentunya ini bukan menjadi satu sekali ya, Bapak Ibu sekalian, karena memang niatan kami dari awal adalah ini suatu partnership yang komprehensif dan continuous. Jadi artinya kalau komprehensif adalah mungkin targetnya adalah banyak, mulai dari dokter, FISMED, teknologi, sampai biomedical engineering, itu komprehensif, mungkin seperti itu salah satu terjemahannya, termasuk yang tadi Mas Duta sampaikan. Nah, kebetulan kan Mas Duta ini suatu masukan yang bagus juga tadi disampaikan mengenai distribution dari fitofarmaka. Kebetulan kan GE kan juga memiliki cyclotron, dan alhamdulillah cyclotron GE kan termasuk salah satu yang banyak di Indonesia. Nah, saat ini pun kami sedang mendukung sekloton-sekloton yang adanya di contohnya ke Bio Farma maupun Kalbe dan sebagainya selain di Darmais tentunya. Nah, ini merupakan suatu saran yang bagus Mas Duta. Jadi kalau seandainya mungkin nanti dirasa butuh pendalaman lebih gitu ya Mbak Nita, walaupun tadi di agenda sudah ada ya Mbak Nita ya, pendalaman lebih mengenai distribution daripada seklotron, mungkin kita juga bisa kerjasama dengan production seklotron Mbak. Nah, bagaimana supaya misalkan kan ini setahu kami kan itu by regional ya. Misalnya kalau kita bicara Jawa Barat, mungkin nanti kan produksi seklotronnya adalah apakah itu dari Bio Farma, apakah itu misalnya dari Santosa dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara Sumatera Utara, mungkin kita bicara mungkin apakah dari Muri Teguh dan sebagainya. Nah, itu suatu usul yang bagus Mas Duta, nanti itu menjadikan salah satu bahan diskusi kami juga dengan tim internal apabila ini dirasa menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui. Apakah nanti bentuknya workshop, apakah nanti bentuknya webinar, itu kan juga bisa menjadi satu pilihan ya, Mas ya. Itu mungkin itu ingin kami sampaikan, Mbak. Dan juga tadi menanggapi yang tadi Mbak Anita sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian ini bukanlah satu sekali kemudian selesai, bukan.
Ini juga sifatnya continuous, jadi nanti apabila dari agenda tadi, misalkan kita jadikan agenda yang dibuat tadi adalah suatu yang sifatnya basic, kemudian kita pikirkan advance-nya seperti apa nih, yang tadi usulannya Mbak Vindi, apakah ke pasien atau ke bagaimana, nanti bisa kita diskusikan bersama. Pada prinsipnya, GI akan mensupport perkembangan kedokteran nuklir di Indonesia bersama-sama Pari dan Darmais. Terima kasih banyak Mbak Anita, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diskusi dari pihak GI. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Evi. Baik, dengan ditutupnya dari Bu Evi, kita tutup meeting pada malam hari ini juga ya Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili tim Darmais, terima kasih banyak untuk Pari dan tim Pari. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi dengan baik dengan maksimal untuk menghasilkan kurikulum yang terbaik. Mohon kerjasamanya nanti kita berkontak ya Pak Duta, akan segera saya buatkan grup untuk diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Dr. Ayu, Bu Evi, Bu Dita, eh, Bapak Prahardi, Pak Duta, Pak Azoma, dan teman-teman sekalian. Bila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Ayu dan Bapak Ibu sekalian. Bye. Izin live ya Mbak. Terima Iya. kasih.